سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatid, Ketua DKM Masjid Babus Salam serta pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah sholat Aisyah Masjid Jami Babus Salam yang insya Allah selalu dalam rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang enggak mungkin bisa kita rinci menghitungnya. Karena begitu banyak Allah memberikan kenikmatan untuk kita semua. Dan nikmat yang paling mulia, nikmat paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah dengan iman Islam yang kita punya, Allah berikan kesempatan untuk bisa memakmurkan di bulan Ramadan. Ini sudah hampir nyampe ujung Ramadan, jamaah kita masih banyak, alhamdulillah. Semua ini terjadi karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan betapa pentingnya iman, betapa pentingnya Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman Islam itu untuk kita manusia justru jauh sebelum jadi manusia. Jadi kalau disebut sudah jadi manusia itu kan ada dua unsur. Ada unsur rohani dan unsur jasmani. Sebelum jadi manusia, kita sudah dikasih nikmat iman Islam. Dari mana kita tahu? Informasi ini dari Al-Quran. Yang tiap bulan Ramadan kita peringati nuzulul Quran. Di sana ada peringatan-peringatan, tanbih, informasi untuk kita. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah berfirman, dan ingatlah wahai Muhammad, kata Allah, tatkala Tuhanmu mengambil dari sulbi anak-anak Adam untuk dijadikan keturunan yang berkembang biak. Apa yang diambil? Jiwanya, rohnya. Setelah diambil kemudian kumpulkan semuanya, calon-calon manusia. Wa ashhadahum ala anfusihim, kemudian Allah mengambil sumpah syahadah, di baiat syahadah, sumpah kesaksian, ala anfusihim, atas semua jiwa-jiwa manusia yang ada. Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna.
Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Semua jiwa, semua roh menjawab tanpa ada yang membangkang satupun. Mengatakan, qalu bala syahidna. Benar ya Rabb, kami bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang maha pantas disebut Tuhan. La ilaha illallah. Tuhan yang esa. Kalau sebut Tuhan harus esa. Kalau lebih dari satu nanti nggak bisa jadi Tuhan. Nah, timbulnya rebutan nanti. Masa Tuhan rebutan? Masa Tuhan harus musyawarah? Bagaimana bisa disebut Tuhan? Kalau lebih dari satu nanti ada musyawarah lah. Di mana letak kekuasaannya? Maka yang pantas disebut Tuhan hanya Allah dari sekian keyakinan-keyakinan yang ada. Pastikan kita bersyukur kita bertuhankan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Di sini kita sudah tahu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat iman, nikmat Islam jauh sebelum manusia jadi manusia. Karena memang manusia bisa baik, manusia bisa bagus, amalnya bagus, berawal dari jiwanya. Kalau jiwanya beriman, jiwanya Islami, bagus jiwanya, pastikan dia akan menjadi pribadi yang beramal soleh. Dan ujung daripada akhlak Islam adalah menjunjung tinggi kesolehan, perdamaian, keselamatan. Bagaimana bisa terwujud keselamatan, perdamaian kalau pribadi-pribadi umat Islam itu tidak soleh? Maka kalau kita lihat konteksnya doa para nabi, termasuk nabi yang mendapatkan julukan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, saat berdoa minta keturunan sederhana, nggak neko-neko Pak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah keturunanku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sederhana saudara. Karena ternyata menjadi orang Islam yang terbaik adalah kesolehannya dulu. Bukan kalau dia rajin tahajud ribuan rakaat. Kalau tidak mewujudkan kesolehan dalam amaliyahnya, maka tahajud itu masih jadi pertanyaan. Dia hebat, haji tiap tahun bisa haji. Ya. Sekarang susah ya. Tiap tahun haji susah ya, kecuali yang punya travel. Iya, kalau punya travel bisa. Tiap tahun yang dia yang ngajakin, yang bimbing. Itu bukan ukuran, dia haji berkali-kali tiap tahun. Tapi yang dinilai adalah bagaimana implementasi dari ibadah haji itu dalam kehidupan sehari-hari. Umroh hampir tiap bulan. Sekurang-kurangnya persis kayak orang ngambil rapot. 4 bulan sekali. 1 semester umroh. Bagus. Tapi implementasi umroh itu ada nggak dalam kehidupan? Karena ujung-ujungnya saudara sekalian, yang dinilai oleh Allah itu amal baiknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan kematian, menciptakan hidup dan kehidupan untuk menguji kalian semua. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, perbuatannya, kesolehannya. Maka Islam itu puncak dari akhlak Islam itu. Bagaimana mendorong umat Islam itu bisa hidup damai dalam kehidupan di muka bumi ini. Bagaimana mendorong umat Islam bisa hidup selamat. Ya, makanya dalam Quran disebut udkhulu bisilmi kafah. Kita diperintahkan terus menyempurnakan keislaman kita. Dan salah satu makna as-silmi adalah as-salamah wan najah. Itu maknanya diantaranya. Salah satu arti yang disebut as-silmi memang secara tekstual Islam, tapi di situ ada pemahaman fasih mengatakan adalah keselamatan dan keberuntungan. Orang Islam mesti selamat hidupnya. Orang Islam mesti mendapatkan keuntungan. Kalau kita celaka, kalau kita nggak selamat, banyak
Identitas iman Islam adalah identitas yang bisa membawa kita bahagia dengan perdamaian, bahagia dengan keselamatan dan keberuntungan. Ini yang harus jadi catatan kita semua. Sudah kalian, maka Nabi kita bangga Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia. Kemuliaan Nabi Muhammad sampai menular kepada umatnya. Nabi disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Umatnya dapat sebutan dengan khairu ummah, sebaik-baik umat. Tidak ada julukan itu diberikan pada kaum-kaum sebelumnya. Hanya kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW, termasuk kita. Bersyukurlah alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi. Nabi nggak mungkin bohong. Nabi jujur. Aku diutus sama Allah. Tujuannya tak lain menyempurnakan akhlak yang baik. Dengan akhlak-akhlak yang baik inilah orang Islam mendapatkan keuntungan dan keselamatan serta kedamaian. Susah orang pengen damai. Susah orang pengen selamat kalau akhlaknya tidak baik. Nah, di akhir zaman ini sudah mulai banyak dekadensi moral yang sangat mengaco kita, memprihatinkan kita. Maka kita jaga anak kita. Sehingga Quran mengingatkan 14 abad silam sebelumnya sudah diingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu. Jangan sampai amal kita, amal yang bisa membawa kita bukan ke sorga, tapi ke neraka yang luar biasa siksanya amat pedih. Jangan pernah bangga. Ini akhir zaman, subhanallah Pak. Ada orang public figure bangga masuk neraka. Sampai ngomong di media sosial, biarin saya masuk neraka. Sombongnya, naudzubillah. Apa yang dia bisa perbuat? Emang di neraka gampang mencari kenikmatan. Siksanya neraka itu paling rendah, kaki nginjak, yang mendidih duluan otak kita, Pak. Kok ada orang hamba Allah Islam penantang, biarin saya masuk neraka. Ya Allah, ini orang udah gak punya otak. Ini sebenarnya orang gak punya iman itu. Susah udah. Kan menantang kan. Kalimat menantang itu kan ingkar. Ingkar itu kan kafir. Tanpa disebut kafir marah lagi. Tapi nggak disebut kafir, kelakuannya orang kafir. Bangga dengan neraka. Ya, emang di neraka bisa arisan sama temennya. Masuk neraka antar banyak temennya, emang bisa arisan? Nggak bisa, Pak. Itu di neraka itu bukan tempat untuk leha-leha, bukan tempat untuk santai-santai, bukan tempat untuk enak-enak. Itu tempat penyiksaan, gelunturin dosa. Yang tadi paling rendah itu kaki nginjak, yang mendidih otak duluan. Bagaimana sempat arisan? Orang otaknya mendidih. Sombong amat. Ini zaman sekarang. Dan ini statement semacam ini mempengaruhi pada anak-anak generasi kita. Ya, wujudnya akhirnya pada pakai falsafah. Masih muda, hura-hura. Sudah tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Emang lu yang punya surga? Orang hura-hura kok mengharapin surga. Kita yang udah mati-matian puasa, sholat tarawih, sholat sunnah lain, baca Quran. Masih belum tentu. Orang yang pesta pora, hura-hura kok udah nyombong banget. Masuk surga. Surga enggong lo. Barangan aja. Ramadan ini diturunkan dalam rangka apa? Supaya kita dapat meraih keridhaan Allah. Karena dengan keridhaan Allah baru dapat surga. Bagaimana kita mau dapat ridha Allah? Kelakuan kita, kelakuan yang tidak diridhoi. Maka dalam Quran Nabiullah Sulaiman alaihissalam mencontohkan salah satu cara syukur kita, implementasi syukur kita adalah apa caranya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Dibuktikan orang bersyukur itu berbuat amalan-amalan yang Allah ridho. Itulah orang bersyukur. Nah, kalau dia berbuat maksiat, dapat ridho dari mana? Kita berbuat ibadah, puasa kita bela-belain, sedekah. Karena kita yakin bahwa di Ramadan ini ada kelipatan pahala. Tidak sia-siakan yang Ramadan dalam rangka apa? Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita minta. Nabi ajarkan gitu. Jangan kita ngomong bersyukur alhamdulillah, sedekah bikin masjid di sana-sana. Ya, belum tentu. Kalau amal kita tidak diridhoi oleh Allah, makna syukur itu tertutup habis. Ini yang harus jadi catatan kita. Kita hidup di dunia nggak lama, Pak. Sedang menunggu kematian kita. Mati lagi ngejar-ngejar kita kok. Saya kemarin sempat kecelakaan, Pak, Jumat yang lalu. Pulang Jumat saya bawa mobil sendiri. Sekala sore itu drop. Tahu-taunya jam 2:30 nabrak mobilnya. Tahu-taunya di mana ingetnya? Di rumah sakit saya. Nggak apa-apa, bisik nggak apa-apa, mobil aja yang rusak. Tahu-tahu, loh, kok saya di mana nih? Kata susternya, Bapak di rumah sakit Bunda Alia. Ini bukan iklan ya, kebetulan pas itu. Bunda Alia Pondok Bambu. Jangan nanti, Ustadz kok iklan? Enggak, ini cerita jujur. Masa di Bunda Alia saya bilang di rumah sakit Persahabatan, kan bohong saya dong. Di rumah sakit Bunda Alia, Pak. Emang kenapa? Tadi Bapak pingsan. Bahkan Bapak nggak menyadarkan diri sampai ngamuk-ngamuk. Diikat tangan saya, diikat kaki saya. Ngedrop, Pak. Tahu-tahu gula darahnya tinggal 30. Pingsan. Begitu siuman, sehat. Kata dokter, Bapak mesti dirawat. Enggak, sudah sehat. Saya nggak mau dirawat rumah sakit. Sama di rumah aja. Saya pulang langsung. Tengah 6 siuman, jam 9 malam pulang. Apa enaknya di rumah sakit? Namanya juga rumah sakit. Kalau di hotel enak, rumah sehat. Banyak orang sehat kan? Di rumah sakit kan banyak orang sakit. Yang tadinya kita nggak bawa penyakit, atau ketularan dah. Dah sebentar aja dah di IGD kurang, udah. Iya, ini saya masih dalam pemulihan ini. Masih tes tadi beberapa hari kan nggak puasa. Tadi puasa masih juga agak error kalau sore. Maka saya harus banyak utang puasa ini tahun ini. Subhanallah, karena banyak jawalul akli saya. La yasikhus shaum kan jawalul akli. Nah, tadi saya telepon Ustaz Janudin, Ustaz nanti kalau bisa akan lambat takutnya habis tarawih aja sah. Alhamdulillah bisa ngejar ke sini. Ini semua apa yang kita banggakan, Pak? Sehat. Kalau Allah kasih penyakit bisa kan Allah? Maka mumpung masih ada kesempatan hidup di alam dunia ini, anggap ini Ramadan yang terakhir. Jangan berhayal, oh nanti masih ada Ustaz Ramadan tahun depan. Jangan pernah hayalan ke sana dah. Kita nggak bisa jamin nyampe atau kagak. Jangan setahun, sehari aja belum tentu. Betul nggak Pak? Anggap ini terakhir. Yang punya duit banyak, habisin banyak-banyakin. Dalam arti bukan diuludesin bunga. Ya. Iya, nih udah deket Lebaran. Di mana sedekah yang paling afdal? Ya selain di masjid, sama keluarga. Yaitu anak beliin baju. Ya gitu kan? Ya kan paling deket kan sedekah sama keluarga dulu. Jangan ngasih masjid gede. Lah bininya minta beliin baju kagak dikasih duit. Salah itu. A'dhamha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling gede pahalanya yang kau berikan kepada keluargamu. Itu. Apalagi yang enggak punya keluarga, udah duitnya di mana keluarga? Di masjid. Yang duda-duda pensiunan enggak punya istri, dikasih anak, udah biarin aja ketemu Ramadan, sedekahin ke masjid. Apa yang dibutuhkan masjid? Mumpung masjid masih terima. Iya. Ya, kita bakal mati, Pak. Ujung-ujungnya mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Oh, udah mati. Apa yang dibanggain? Tiada lagi diguna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itu hanyalah membela kita. Tuh, gitu. Jadi mumpung kita masih bisa nyimpen amal untuk jadi pembelaan kita. Sedekah ada kotak amal, stop. Isi, anggap aja lubang kuburan itu. Kotak amal itu gelap kok, hitamnya gelap, memang lubang kuburan. Isi, ngasih 10.000, ya tadi pasang 10 watt kuburan. Lumayan lah, 10 watt di kuburan, remeng-remeng. Ada lagi ngasih 5.000, 5 watt. Ngasih 2.000 pakai lilin. Ngasih 1.000 megangin korek. Itu kan nasibnya masih ngasih, keinginan begitu. Kalau pengurus masjid mah nggak maksa, cuman ngasih fasilitas, silakan.
Yang mau ke surga, fastabiqul khairat. Siapkan. Jangan pernah nggak diminta. Karena semua kan harus pendidikan. Ramadan pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Oh, kita banyak dosa nanti di kuburan. Digebugin kok. Orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau sudah bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU, Muhammadiyah sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awas tolong ya. Jangan diklaim, oh hanya NU. Jangan. Organisasi besar di Indonesia itu NU, Muhammadiyah, dua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada beda furu'iyah dalam masalah ubudiyah, tapi akidahnya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti harus yakin ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kalau orang nggak percaya nikmat kubur, nggak percaya dengan siksa kubur, batal keislamannya, kafir dia. Kita bakal ketemu di kuburan. Kuburan kita di mana? Mendekat, Layur, Tenggiri. Ya dekat-dekat sini aja lah. Hanapi. Coba. Kalau banyak dosa habis. Kalau dulu Maida Laila kan ngomong suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa. Oh, di masa hidupnya menjalani siksaan di dalam kuburnya sebagai balasan, oh dosa yang dia lakukan. Deng 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 deng. Musiknya masih ingat saya, tahun 70-an di Dalaila. Hancurlah bertulangnya serta hangus tubuhnya, hancurlah bertulangnya serta hangus tubuhnya, karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan, oh dosa yang dia lakukan. Tuh, itu era 70. Era milenial ada lagi, anak-anak zaman sekarang lagunya. Jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara, terkubur dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Mampukah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.